Ini menarik nih menurut saya ya. Ya, Bang, ini kapan akan sembuh mengenai tato? Nah, yang jelas ini ditanyain setelah proses nato ya. Jadi banyak bertanya soal gimana perawatan yang baik. Oke, dan di sini saya akan ngasih tips trik sederhana ya. Gimana ngerawat tato yang baik dan benar. Simak terus. Baik, ya, selamat siang. Dan lanjut ya. Dari pembahasan yang tadi juga, jadi gini. Pertanyaan soal yang tadi ya. Gimana trik merawat tato yang baik? Maksudnya yang simpel lah ya, nggak usah terlalu ribet pakai ini pakai itu. Sedikit sih saya ngasih karena banyak pertanyaan setelah saya proses nato klien. Tapi jangan lupa ya buat like, komen, dan subscribe, dan dukung channel saya. Gratis loh itu semua. Jadi kalian siap kan? Oke, jadi gini. Tato itu memang sangat penting ya, apalagi buat proses perawatannya ya. Banyak sekali yang ngalamin tatonya tuh kayak gini. Jadi bang jadinya kayak gini, bang jadinya kayak gitu ya. Walaupun belum semua yang paham dan belum sadar soal mengenai perawatan yang baik itu gimana, perawatan yang benar itu gimana, dan saya akan kasih tahu lah di sini sedikit. Oke, jadi ya simpel kok. Dan untuk yang pertama langsung kita mulai. Tips yang pertama, jangan melepas pelindung tato. Di sini saya mengartikan jangan melepas pelindung tato untuk perawatan yang pertama. Karena setelah habis proses tato artis atau tukang tato pasti akan ngasih pelindung seperti plastik film atau plastik bening buat melindungi hasil tato. Itu kenapa? Biar sedikit terhindar lah, yang namanya tetap terhindar dari bakteri atau debu. Itu yang jelas. Berhubung tukang tato atau tato artis itu kadang memiliki peraturan yang berbeda-beda, bisa dibilang seperti itu. Kalau saya pribadi, saya lindung pakai itu, saya tutup pakai itu sebelum itu saya kasih krim anti inflamasi. Itu habis itu saya bungkus pakai itu, saya kasih itu, dan saya minta waktu 2-3 jam. Habis itu bisa dilepas. Karena prosedurnya untuk kulit sendiri itu dalam selang waktu 2-3 jam itu kulit juga bernafas. Karena semakin lama itu kita tertutup, itu memungkinkan kita hasil tato kita itu nantinya itu bisa luntur. Karena apa? Lembab juga bisa, terlalu lama terbungkus juga bisa. Ya intinya setelah dari tato artis bilang sekian harus nanti dilepas sekian, nah itu kita lakuin buat para yang membuat tato gitu. Jadi kelamaan juga nggak bagus, terlalu dini juga nggak bagus. Karena sebelumnya itu dari tato artis sendiri udah melakukan yang namanya pencegahan dan peraturannya sedemikian seperti itu. Itu untuk yang pertama. Lanjut yang kedua, pastikan tangan kalian itu bersih dan steril saat mau ngebuka perban atau plastik wrap pelindung tato kalian. Itu kenapa saya menyarankan seperti itu. Kalian tahu, kulit habis dilukai pakai jarum dan otomatis darah keluar dan akan terjadi luka. Nah, itu sangat rentan buat kalian tahu ya. Sangat rentan. Jadi kalian harus berhati-hati. Terlebih dari tukang tato sendiri berbeda-beda. Yang namanya ngasih perlindungan, maksudnya perlindungan seperti perban, plastik wrap atau plastik film yang bening itu ya tadi kan. Nah, itu perlindungan tato baru kalian. Kalau untuk plastik wrap mungkin bisa ya setelah selesai waktu anjuran dari tukang tato 2-3 jam buat dilepas, itu bisa, kalian juga bisa. Dan tapi untuk perban itu mungkin akan sedikit
kita itu harus berhati-hati, sedikit hati-hatilah. Karena apa? Biar tidak menimbulkan gesekan atau luka lagi di area yang ditato. Jadi kalian basahi area perban itu biar nggak kegesek lah, biar tidak nggak luka lah ya, kayak gitu. Jadi ya seperti itulah untuk yang kedua. Jadi tetap jaga kesterilan tangan Anda. Yang ketiga, cuci tato baru kalian, tato yang baru habis kalian buat tadi, kalian cuci pakai air hangat dan sabun anti bakteri. Ini di sini saya menyarankan untuk tato baru jangan pernah dicuci pakai wastafel atau spons, tapi gunain pakai tisu yang lembut. Nah, kalian lap pelan-pelan, pastikan ada bekas darah lah, percikan-percikan darah, karena tadi masih keluar saat posisi di perban atau di wrap, di perlindungan tadi. Nah, kalian usah pelan-pelan pakai air hangat. Nah, habis itu jangan pernah ditekan atau benar-benar ditarik agar benar-benar hilang percikan darahnya tadi yang udah kering. Tapi cukup kalian lap pelan-pelan terus yang halus, itu nanti akan sedikit mengurangi inflamasi akibat memar. Itu yang saya sarankan. Dan terus untuk penggunaan sabun antibakteri, kalau kalian emang nggak punya ya cukup pakai air hangat. Tapi kalau kalian benar punya, pakai Clean Shop yang benar-benar direkomendasikan buat yang namanya untuk pembersihan tato. Jadi seperti itu untuk yang ketiga. Oke, yang keempat lanjut. Biarkan tato mengering dengan sendirinya. Nah, di sini banyak banget yang namanya omongan-omongan, tatonya kayak gini, mas gatel rasanya gimana, mas gatel kok kayak gini, terus solusinya gimana. Nah, di sini saya sarankan, emang tato di awal kalian itu pasti nanti akan mengalami luka, dan luka itu bakal mengering. Untuk itu kalian biarkan. Untuk itu kalian jangan pernah yang namanya memaksakan atau memaksa menarik atau mengelupas kulit yang udah kering. Jadi kalian biarkan. Kalau emang mau dibersihin, kalian seperti step yang ketiga, kalian bersihin secara halus, secara pelan-pelan. Nah, pokoknya jangan pernah kalian memaksa untuk menggaruk atau menarik lah. Itu akan membahayakan tato kalian sendiri. Yang jelas nanti akan berlubang. Tato itu akan menjadi lubang dan tinta akan tertarik. Jadi kesannya yang harusnya menjadi gambar garis seperti ini, jalur garis, itu nanti malah akan terpisah karena ya itu tadi kesengajaan kalian waktu mungkin ya risih ya menarik yang gatal tersebut, karena ya itu tadi risih. Emang itu akan menjadi akan membuat kalian risih, bahkan orang lain pun yang melihat akan risih seperti itu. Jadi saran saya kalian biarin lupa sendirilah. Itu nanti emang butuh waktu yang lama, tapi kan menjadikan hasil kalian, tato kalian itu maksimal. Oke, yang kelima, oleskan krim anti bakteri. Nah, di sini saya bilang oleskan krim anti bakteri kalau tato baru kalian benar-benar mulai kering dan mengering. Itu bisa kalian oleskan secara pelan-pelan dan tipis-tipis. Jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu sering. Karena bisa dibilang juga untuk mengatur suhu kelembapan juga itu berpengaruh. Nah, di sini saya menyarankan kalau bisa hindari krim-krim antibakteri yang bernuansa parfum atau memiliki aroma wangi. Justru kalau bisa yang terbuat dari bahan alami. Dan itu apa aja bisa kalian tanyakan atau konsultasikan ke tato artis atau tukang tato yang kalian percaya itu seperti apa. Dan mungkin buat kalian juga udah tahu lah, krim-krim tato sekarang di pasaran kan banyak. Mungkin yang ada rekomendasi dari tato artis untuk pakai produk yang ini seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini saya kasih tahu kalau tukang tato atau tato artis itu berperan untuk menyarankan sedemikian perawatannya, harus begini perawatannya. Tapi untuk lebih lanjut gimana menjadi atau memiliki tato hasil yang baik, itu kalian juga berperan lebih penting daripada tato artis. Itu yang harus kalian tahu. Karena bagus atau tidaknya tato kalian
selain dari peran dari tato artis yang udah menyarankan untuk gimana proses perawatannya, kalian sendirilah yang mengatur bagaimana kalian juga pun menjaga agar tato kalian itu terlihat tetap bagus dan tetap seger. Nah, ya mungkin itu dari saya dan tips sederhana gimana merawat tato yang secara simple lah, nggak terlalu ribet. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bagikan ke teman-teman kalian para pecinta tato ya. Mudah-mudahan channel saya berkembang dan bermanfaat untuk kalian semua. Makasih.